2 ditambah 5 itu 7. Ya sih, bener bisa. Tapi 4 ditambah 3 juga 7 gitu. Jadi dibangun logika itu dari prep. Kan kalau kindi mah main-main lah ya merenya. Tema soal rutinitas. Oke. Itu karena di kita mah daerah pinggiran, bukan daerah kota ya. Jadi sekolahnya itu mulai masuknya setengah 9, 8.30 sampai 2.30. Kalau biasanya daerah ramai, misalnya kayak Gold Coast kan, Gold Coast, Labrador, Southport, dan ya daerah-daerah ramai, ya daerah kota lah ya. Kalau daerah kota biasanya jamnya itu jam 9 sampai jam 3. Ya beda setengah jam lah, beda setengah jam. Berlaku dari prep sampai high school. Jadi bel pertama itu 8.20, bel kedua 8.30, dan setelah itu kalau telat datang ke sekolah ya lewatnya lewat kantor. Karena gerbang sudah ditutup semua ya. Pintu masuk semua ditutup, satu-satunya pintu masuk yang dibuka itu lewat kantor. Jadi kecek, oh si Anu terus dia dapat lab notice dan lain sebagainya lah, begitulah. Istirahat itu 2 kali. Istirahat pertama itu 10.30 ya, setengah 11 lah ya. Istirahat kedua itu menjelang jam 2 kalau nggak salah. 20 menitan kalau nggak salah istirahat itu. Itu waktu makan sama waktu main. Apa yang harus disiapkan? Saya nggak tahu lah ya, no high school. Kita nanti belajar lah yang high school. Cuma kalau di primary, anak itu cuma bawa bekal dan baju ganti. Itu untuk prep. Kalau yang anak besar itu bekal aja untuk 2 kali istirahat. Ya paling kalau misalkan ada project dan yang harus dibawa dari rumah ya berarti kan dibawa gitu ya, atau PR lah, atau ya maksudnya itu nanti harus bawa apa itu baru. Tapi karena semua buku dan perlengkapan sekolah semua di sekolah, jadi anak-anak di tas itu hanya berisi bekal, makanan, dan air minum saja. Walau bagaimanapun namanya anak TK selalu ada insiden-insiden lah ya. Jadi harus bawa simpan. Nah kalau di sini di tas itu dibawa tiap hari baju ganti. Terutama sebenarnya celana itu kan biasa mungkin ya kakak ngobrol dan lah pokoknya macam-macam antisipasi. Jadi harus bawa baju ganti sama bekal. Udah sebegitu aja. Jadi tas anak-anak itu yang anak kelas 6 pun ya tasnya itu tidak seberat waktu kita di Indonesia dulu. Kalau untuk yang prep nih, kita kan cerita prep ya. Wajibin kudu dikasih info ke sekolah. Kalau dia dijemputnya sama siapa. Jadi nanti pasti di awal itu ya harus dijemput. Kalaupun misalkan, jadi kan di awal itu kita tahu oh ini ibu bapak. Biasa kan kalau rutinitas hari pertama sekolah sebenarnya di Indonesia atau di sini sama. Jadi kita orang tuanya kenalan lah sama guru. Kalau kita orang tuanya gitu ya. Nah kalau misalkan dijemput dalam satu waktu kita tidak bisa jemput, anak kita harus dijemput sama siapa atau ikut ke siapa, itu nggak bisa. Ini mau ikut saya nggak apa-apa, bareng aja gitu. Kalau di Indonesia kan begitu, bisa gitu bareng gitu. Oh di sini tidak bisa, kita harus menghubungi dulu ke kantor. Kalau hari ini saya tidak bisa jemput, yang jemput itu si Anu, namanya Anu. Nanti dari kantor itu kan dikasih tahu ke gurunya, baru nanti gurunya melepaskan anak itu dipercayakan sama ini gitu, pulang bareng gitu. Saya pernah pengalaman tetangga kan, kita beda unit lah ya, tetangga ternyata dia kan masih punya baby kecil gitu, terus waktu itu juga jemput, maksudnya ikut kita lah gitu, bareng pulangnya. Jadi mamanya itu nelpon ke sekolah kalau oh ya nanti anak saya dijemput ngikut ke mamanya kembar misalkan gitu. Saya dicariin sama gurunya, ini mamanya Pakih katanya gitu kan ya, si Pakih mam gitu, mamanya Pakih ya. Oh iya, saya mau ini ya, Gracie mau ikut sama, iya, kita nih, kita tetangga gitu. Oh iya, baru dilepas. Jadi lebih tertib ya, dan lebih strict sebenarnya untuk urusan itu. Itu kan untuk meminimalisir ya insiden yang tidak diinginkan sebenarnya. Ribet, tapi memang ya kita juga ya memaklumi ya, masuk akal gitu, bisa diterima gitu. Jadi kalau misalkan anak kita sakit, kita telepon ke sekolah. Malah kan kalau nggak telepon langsung juga kan ada extension ke situ langsung notice kalau anak kita nggak bisa masuk sekolah dan lain sebagainya. Atau bisa SMS. Malah kadang sekolahnya karena anak kita belum masuk absen kan hari itu anak sekolahnya yang SMS kita kan.
tolong dikasih tahu ini anaknya absen kenapa gitu. Jadi itu untuk absen. Mau itu sakit atau izin atau pokoknya yang anaknya tidak masuk sekolah itu diminta konfirmasi. Karena di sini itu untuk administrasi dan lain sebagainya ya, termasuk bikin janji dengan guru itu nggak bisa seenaknya nanya, Bu mau ngobrol anu gitu ya. Cuma di sini tuh lebih dikondisikan agar kita tuh bikin janji dulu. Jadi nanti gurunya ngasih waktu, oh saya bisanya hari anu jam sekian dan jam sekian. Saya bisanya hari anu setelah sekolah gitu. Saya bisa. Kelebihannya jadi lebih berkualitas karena dua-duanya meluangkan waktu. Oh, emang mau apa gitu? Mau konfirmasi soal anu, mau nanya soal anu. Jadi lebih jelas. Malah kalau di Indonesia itu kan ya, orang Indonesia itu hobi dengan bergrup-grup ya. Bikin WA grup. Langsung bisa japri, nanya, malah kadang neror. Itu kasus-kasus tertentu ya. Gurunya, anu anak saya dan lain sebagainya. Kalau di sini, tidak bisa seperti itu. Pertama harus bikin janji. Kedua, kebetulan yang prep itu. Jadi di sekolah ini pakai namanya kelas dojo. Jadi untuk kayak record anak berbuat baik atau enggak gitu ya. Nah, kebetulan ada yang bisa disambungkan ke orang tua. Misalkan kita bisa message langsung ke gurunya itu lewat aplikasi itu. Tidak lewat nomor private, nomor pribadi langsung dihubungi gurunya. Nggak begitu. Karena di sini tuh privacy itu amat sangat dijunjung tinggi, jadi kita nggak bisa seenaknya secara private ya, kecuali misalkan dengan kondisi tertentu anaknya kita itu keep in touch sama guru, nggak bisa seenaknya kayak di Indonesia. Ya guru tuh memang dikondisikan sebagai sebuah profesi, jadi lebih profesional sama guru tuh, nggak yang terlalu personal gitu. Kadang kan ada yang orang tuanya ribut, tanda kutip lah, ada masalah sama gurunya, anaknya kena imbas, kasihan kan gitu. Nah, kalau di sini kecil kemungkinan untuk itu terjadi gitu. Untuk kurikulum dan pengajaran saya juga ini masih meraba-raba ya. Kita mendengar di telepon kalau dari teman yang sudah pernah di sini, katanya di sini mah anak-anak tuh nggak kapok sekolah, happy, malah mereka nggak suka liburan karena sekolah itu menyenangkan. Oh ternyata pas kita datang ke sini itu benar adanya. Ini kan kelas 6 tuh kelas tinggi, dia mau masuk ke SMP ya, jenjangnya memang lebih serius, lebih kompleks lah ya, maksudnya gini, pelajarannya itu sudah lebih berat dibanding anak-anak yang masih prep kelas 1, kelas 2, kelas 3 lah ya. Di sini itu yang ditekankan itu writing and reading, jadi menulis dan membaca. Menghitung ditekankan, tapi itu lebih ringan. Ini pengalaman di Indonesia, kelas 3 atau kelas 2 dia sudah dapat pecahan. Luar biasa sekali kan ya. 1/2 ditambah 1/3. Itu kan ya ada pembilang penyebut dan harus disamakan penyebut dan lain sebagainya lah ya. Di sini alhamdulillah kelas 6 itu masih ngapalin perkalian. Dan perkalian 2 digit, 3 digit itu masih perkalian. Itu kelas 6. Dia baru mau masuk pecahan itu, nah sekarang semester 2 di term 3 itu dia baru mau masuk pecahan. Desimal, terus perkaliannya yang sudah agak ke atas, jadi yang 11, 12 ya, maksudnya yang udah 2 digit itu baru nih sekarang kelas 6 ya. Betapa bahagianya anak saya ketika datang ke sini. Ini pelajaran dulu gitu ya. Jadi kalau di sini itu lebih ditekankan kenapa membaca dan menulis? Karena yang dibangun itu logikanya dulu. Atau kalau di sini itu jadi banyaknya juga soal cerita ya kalau matematika. Jadi anak tuh dibawa mikir dulu. Ini logikanya begini. Ini kalau kita punya segini, terus dibagi segini. Nah, itu kedua itu dibangun dengan kebiasaan membaca dan menulis. Nah, kalau di sini ya dikasih bacaan, habis itu gimana? Bercerita. Nah, berceritanya itu harus mengalir. Kasus anak saya makan cangcingclung ya ceritanya itu. Jadi tugas catatan dari gurunya adalah agar bisa bikin tulisan yang mengalir. Gitu. Jadi di sini tuh pertama bahasa itu ya cakupannya adalah menulis dan membaca gitu. Terus saya banyaknya praktek. Kalau di sini tuh sains tuh banyaknya praktek. Jadi praktek katanya yang listrik itu gimana? Itu praktek. Simulasi, jadi banyak simulasi. IPS itu bercerita katanya banyak kan. Kalau di sini kita kan belajarnya mau nggak mau ya sejarahnya Konfederasi Australia gitu.
seringnya sih ya itu reading, writing. Itu yang ditekankan itu bahasa sebenarnya. Dan itu berlaku ya. Kita langsung lanjut ke prep. Jadi sistemnya itu dibangun dari prep ke atas gitu. Karena Ali itu masuk di kelas 6 lumayan juga agak repot gitu. Karena dia di akhir mau keluar SD. Jadi kagugusur kalau bahasa Sundanya mah agak ke tarik-tarik lah gitu. Nah, kalau yang dari prep itu, kalau di Indonesia, anak udah TKB, tidak diajarkan calistung, itu ibu-ibu dan bapak-bapaknya itu ya, orang tuanya komplain. Itu berhubungan sama kurikulum juga sebenarnya. Jadi diharapkan kan kalau di Indonesia masuk kelas 1, anak tuh udah pinter calistung. Kalau di sini, TKB itu, yang menarik sebenarnya cara belajarnya sih, pada akhirnya mah anak tuh bisa. Tapi caranya nggak yang cramming gitu, yang ikut ya ini salin tulisan ini gitu sampai satu halaman ditulis misalkan. Kayak itu latihan-latihan zaman dulunya di Indonesia dan masih dipraktekkan sampai sekarang gitu. Di sini membacanya itu bukan udah pinter baca, anak itu udah tahu buku. Dia harus bisa membedakan mana jilinnya, jilid depan, mana jilid belakang, terus yang isinya gimana, terus kalau baca itu begini apa begini. Itu di term 1 itu yang penting dia udah tahu, udah targetnya itu aja. Targetnya itu anak sudah bisa tahu, oh kalau buku itu bacanya begini, ini tuh namanya apa, ini namanya jilid gitu. Terus oh ini tulisannya apa gitu. Oh kalau baca itu dari mana, baca itu dari sini ke sini, atau kayak kita kan kata Quran beda khusus ya, dari sini ke sini kan ada. Misalkan anaknya nggak tahu, jadi bacanya bukanya dari sini, dari belakang gitu. Dan itu tugas term 1 tuh cuma itu aja. Terus belajar ngitungnya sampai 10 aja. Kalau anaknya udah bisa 10, nih udah ngitung sampai 10, diajarkanlah dia 11, 12 gitu. Terus sampai dia bisanya sampai berapa. Matematikanya itu menghitungnya, oh kalau anak umur sekian itu ya sekarang kan masih sensori motorik. Jadi ngitungnya itu yang apel-apel gitu. Ini 5, ini 3, misalkan 3. Terus di mejanya itu ada kotak isinya pernak-pernik lah atau apa gitu. Coba kalau 3 tuh berapa? Dia harus bisa ngambil 3. Oh berarti itu tuh bener. Gitu doang. Jadi pendekatannya lebih logis sebenarnya mah. Jadi ulangannya apa? Tahu ulangannya ya, saya lihat 5 misalkan. Dia udah bisa tuh di pinggirnya ditempelin bintang ada 5. Jadi sebenarnya mah ngitung tuh lebih konkret gitu. Bentuknya tuh misalkan oh dia bisa menghitung segini ditambah segini pakai balok. Jadi adalahnya di sekolah pakai balok gitu ya, ditumpuk gitu kan. Sebenarnya di Indonesia juga harusnya begitu. Cuma di Indonesia mah amazing, anak-anaknya canggih. Baloknya itu ditumpuk, ini 2, ada balok 2 ditambah balok 3, ini tuh berapa katanya gitu. Oh ditumpuk, oh ternyata 5, oh 5 itu ada 2 ya sama ini. Setelah itu anak itu diajarkan bahwa 5 itu nggak cuma 2 ditambah 3 misalkan. Misalkan 10 misal. 10 itu tidak hanya 5 ditambah 5. Bisa loh 8 ditambah 2, 7 ditambah 3 kayak gitu. Jadi diajarkan alternatif. Itu jadi memang penekanannya itu dibangun logikanya dulu. Oh dia bisa mikir, oh ya kalau ini tuh it's okay gitu. Kalau 2 ditambah 5 itu 7. Ya sih bener bisa. Tapi 4 ditambah 3 juga 7 gitu. Jadi dibangun logika itu dari prep gitu. Kan kalau kindi mah main-main lah ya merenya. Kindi mah penekanannya itu lebih ke kemandirian, belajar pakai sandal. Tapi kalau di prep itu memang lebih serius persiapan masuk ke kelas 1, cuma memang bedanya itu di sini itu pendekatannya itu lebih humanis lah. Nih. Di sini itu kita dijelaskan dulu progres anak kita gimana. Oh, anak kita itu perkembangannya gimana, begini. Barulah disampaikan, ini kurangnya di sini. Dia harus ditambah ininya.